gimana kamu? Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Seperti itu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelum saya mulai, biasanya setiap pertemuan kita akan membawa alat mengatakan nama Allah. Setelah itu, kita juga menjalankan ajaran Buddha. Ajaran Buddha yang pertama adalah kita samadhi. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian samadhi, duduk sebentar di sini, tidak lama, mungkin 1, 2, 3 menit saja. Pada saat itu kita semua konsentrasikan pikiran kita sehingga pada saat ini kita bisa konsentrasi pada ajaran Buddha, dan pada saat yang sama kita semua bersama-sama melaksanakan ajaran. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, mari kita duduk dulu dengan tegak, yang pakai kacamata wajah di depan. Jadi kita relax, mata pun relax, kita duduk juga, mata kita pejamkan. Pada saat ini kita semua perhatian pada nafas, nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Dan pada saat yang bersama-sama kita doakan semoga semua makhluk itu bahagia. Bapak sekalian, tapi karena waktu datang, semoga semua makhluk itu bahagia. Ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan diri saya mungkin lebih enak ya kembali. Saya sejak COVID belum hadir di Papua, jadi sudah berapa tahun? Tahunan ya, lama sekali. Kalau dulu saya boleh dikatakan sering sekali datang, sering datang. Jadi banyak Kekecilan ya? Orang-orang lama semua. Saya itu dia. Saya dari waktu dulu sedikit, tapi saya akan kita ketawa dulu. Dulu sering ketemu. Ya, kalau sekarang agak jarang. Bukannya jarang, memang sudah lama sekali ya. 20 ya, saya sudah berdiri 21 tahun ya. Dulu kita, saya kemarin tahun 90 pada waktu wisata Setia mau dibangun. Belum apa-apa, masih awal sekali ya. Itu dari awal dulu. Sekarang juga. Tadi saya diajak malam ya, nengok ke sana. Wah, saya senang juga. Tidak tahu juga mati lebih baik daripada dulu. Tapi kita di sini termasuk wihara yang sebenarnya luar biasa. Banyak keajaiban saja kalau saya ceritakan banyak mengenai wihara ini. Mulai dari proses sampai jadi luar biasa. Sampai bos yang terbesar pun mau hadir di sini. Tapi itulah nanti kita ceritakan. Tapi pada hari ini saya merasa senang dan saya harap ibu-ibu juga semua bapak-bapak
semua ingin hidup bahagia. Tapi tidak semua kita bisa hidup bahagia. Karena ada masalah di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Salah satu masalah itu dikenal dengan nama masalah. Masalah ini yang menyebabkan kita tidak bahagia. Oleh karena itu, supaya kita bisa bahagia, kita harus mengenal dulu itu masalah. Ya, kita boleh klik. Masalah adalah noda batin atau kotoran batin yang ada di dalam diri manusia biasa. Dalam manusia biasa, kalau orang suci, masalahnya sudah hilang. Jadi dia adalah noda batin. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini semua sudah ada filenya sudah ada di sini. Jadi nanti kalau perlu mau belajar di rumah, tinggal di copy saja, komplit semua bisa. Jadi astawa itu adalah kotoran batin. Karena kita ada kotoran batin, seperti sebenarnya ya, apa dalam diri kita ada sesuatu yang murni, tapi dibungkus oleh astawa. Karena dibungkus oleh astawa, sehingga kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan ini bisa kita rasakan kalau kotorannya itu kerontong. Sering kali astawa ini disebut dengan awija, awija atau kotoran. Oke, kita bisa klik. Jadi awija ini kita sering dengar kata-kata awija. Nah, awija itu terdiri dari dua kata, a dan wija. A berarti tidak, wija berarti mengerti, tahu atau mengerti. Awija artinya tidak tahu, tidak mengerti. Apa yang kita tidak tahu dan tidak mengerti? Kita tidak tahu tentang hidup dan kehidupan kita. Yang nomor satu. Pasti hidup itu, kenapa kita hidup? Apa tujuan hidup itu semua mengenai kita tidak mengerti. Kita mungkin tahu kita belajar dari buku, tapi bukan itu yang diajarkan. Bukan ini kita mengerti sendiri. Kita juga semua belajar. Saya tahu secara intelektual sekolah, tapi tahu harus dimengerti dalam ajaran Al-Quran di dalam batin kita. Sekarang ada hal yang kedua. Apa yang kita tidak tahu? Kita juga tidak tahu mengenai hukum alam tidak gerak. Kehidupan ini yang sebenarnya kita tidak mengerti. Kita tidak bisa merasakan. Apa itu? Anika karena kalau misalnya murid-murid sekolah ditanya apa itu Anika tidak tahu. Apa itu bukan tidak menyenangkan penderitaan. Anaka apa? Anaka ini. Semua kalau ujian itu lulus. Tapi pada saat kita bertemu dengan masalah Anika yang sesungguhnya kita pada saat kita ditinggal oleh orang tua, itu kan namanya Anika. Tapi rela nggak kita meninggalkan itu? Itulah yang disebut tidak mengerti. Oke, boleh kita klik lagi. Nah, secara garis besarnya, secara garis besar, masalah itu ada terdiri dari tiga, ya. Yang kilesa, niwarana, dan anusaya. Kilesa itu apa? Kilesa adalah kotoran batin yang sudah tercetus keluar. Kalau niwarana, dia kotoran batin yang masih di dalam batin, belum tercetus keluar di dalam perbuatan atau ucapan kita. Yang anusaya adalah kecenderungan pikiran, kecenderungan batin kita yang ada jauh di dalam batin kita. Yang ini merupakan sumber dari semuanya. Dan ketiganya itu disebut dengan masalah. Tapi nggak usah khawatir Bapak-Ibu sekalian. Saya coba menjelaskannya secara sistematis, secara tahap satu persatu, sehingga semuanya kita jelas. Karena sebenarnya Sang Buddha itu seorang guru yang luar biasa, mengajarkannya semua dengan sistematis dan terperinci.
Jadi orang kalau mau belajar kan bisa belajar dengan dengan mudah. Kita sebenarnya juga mudah bisa mengerti. Tapi saya pikir karena kita ini SPD, sebulan pendalaman agama, jadi kita harus belajar mendalami. Bukan sebulan ayat agama. Bagaimana kita kalau mau hayati dalam waktu sebulan harus setiap hari. Tapi kalau pendalaman oke lah, waktu di dalam desa kita mendalami ya. Nah, sekarang kita mendalami agama. Jadi bukan ceramah biasa, tapi kita mau belajar mendalami. Oke, kita boleh klik. Nah, kilesa adalah keperluan batin yang sudah tercetus semua sebagai perbuatan, sebagai karma. Ya, tercetus dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapan. Kalau kita bicaranya kita kadang-kadang tidak benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru. Begitu pula perbuatan jasmani, ya. Jadi dalam ucapan dan jasmani, dan wujudnya dalam dalam perbuatan buruk, dalam bentuk kejahatan. Inilah bentuk kilesa, sebenarnya kilesa itu yang tercetus keluar di dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perbuatan. Ya. Boleh kita klik lagi. Nah, kehidupan kita yang sekarang ini bukanlah kehidupan yang pertama di dunia. Dalam ajaran Buddha kita percaya bahwa kehidupan kita ini sudah berlangsung ribuan kali kelahiran, kematian, dan berlangsung. Dan selama ribuan kali kelahiran, tidak pernah kejahatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia. Jadi semua kejahatan pernah kita lakukan. Jadi karena kita pernah melakukan itu, kita seperti kalau dibilang seperti berlian yang terbungkus potongan yang sudah keras. Jadi kalau misalnya mau cari berlian kan harus batunya dipecat. Nah, ini juga sama. Kemudian ini semua kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Sambil menjelaskan bahwa sebenarnya masalah yang kita alami sekarang itu sebenarnya bersumber dari tanpa, dari keinginan, dari nafsu keinginan kita untuk memiliki sesuatu, nafsu keinginan untuk menolak sesuatu, dan kebingungan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Dengan adanya kelahiran sekarang nih maksud saya kelahiran sekarang, ya kita punya keinginan untuk tetap hidup terus. Ini semua orang wajar dan semua orang mengalami. Siapa di antara kita pada saat ini yang rela mati sekarang juga? Ada nggak? Ada. Semua orang ingin hidup terus. Bahkan orang pada waktu sudah sekarat pun selalu ingin hidup sampai di akhir nafas yang terakhir pun sebisanya diperpanjang terus. Dan supaya ini tetap hidup. Itulah sebenarnya nafsu keinginan yang paling berat adalah nafsu keinginan untuk tetap bertahan hidup. Inilah yang diketemukan oleh Sang Buddha. Sekarang kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Sang Buddha menguraikan kepada kita. Manusia ini sebenarnya seperti kita pernah di sekolah belajar, terdiri daripada dua bagian, batin dan jasmani. Jasmani itu badan kita. Dan satu lagi software, seperti kalau misalnya komputer, ada hardware, ada software. Manusia adalah punya jasmani, hardware-nya dan software-nya batin. Nah, menurut Sang Buddha, soal hardware-nya ini kita wujudkan di dalam panca indera plus satu indera. Di sekolah kita belajarkan panca indera. Panca itu tentang kita bisa kontak dengan dunia luar. Tapi Sang Buddha mengatakan, selain panca indera yang kita belajar di sekolah, kita punya satu indera lagi. Ya. Indera pikiran. Kenapa Sang Buddha mengatakan ini indera pikiran? Karena pikiran kita ternyata bisa menerima gelombang pengaruh dari luar tanpa kita kontak. Contohnya apa? Ada orang hipnotis dengan mata melihat saja orang terhipnotis. Jadi pikirannya itu bisa diserap sama orang lain. Jadi kita bisa menyerap pikiran orang lain sehingga
Nah, jadi aktivitas kita sehari-hari itu dilakukan dengan 6 indera. Jadi 6 indera ini bagaimana bekerjanya? Bekerjanya itu bukan seperti diajarkan oleh agama lain. Bahwa adalah manusia untuk menyembahkan satu kesatuan. Tapi sambil bukan bilang bukan seperti itu. Batin itu hanya sebenarnya proses. Tapi prosesnya begitu cepat, bahkan lebih cepat dari listrik ya, sehingga kita tidak tahu. Dia sebenarnya terdiri dari proses batin, dan proses batin ini ada 4 tahapan. Oke, sebelum sampai sana, ini saya buatnya di sini ringkas. Nah, proses batin yang pertama, yaitu pada saat mata kita melihat, pada saat telinga kita mendengar, pada saat hidung kita mencium, pada saat lidah kita mengecap, pada saat badan kita ini merasakan yang apa yang berada. Plus indera pikiran, pada saat indera pikiran kita kontak. Nah, itu yang namanya kesadaran indrawi. Begitu kesadaran indrawi menerima kontak, langsung kontak ini menyambung ke memori. Istilah di dalam bahasa Palinya saya, tapi di dalam bahasa Iman saya ini kita kenal memori saja, namanya memori. Jadi tahapan kedua memori. Nah, memori ini itu punya 2 fungsi. Fungsi pertama adalah mengenali. Fungsi kedua menilai. Kita semua sudah tahu ini namanya apa? Mikrofon. Kenapa kita tahu ini namanya mikrofon? Karena kita dikasih tahu, kita pernah lihat, dan ini namanya mikrofon. Terus kita kemudian setelah mengetahui, kita menilai mikrofon ini baru atau bekas? Pasti sudah pernah pakai dong. Jadi kita menilai. Begitu pula kalau misalnya kita melihat bayi, bayinya untuk kita pertama mengenali, oh ini namanya bayi, bukan orang dewasa atau bukan orang tua, dan kita menilai. Jadi apapun yang terjadi yang kita lihat, pertama kita mengenali, oh ini apa? Kita ada memorinya. Setelah itu kita menilai, sama juga seperti kita ketemu orang. Begitu kita ketemu orang, oh ini orang, ini laki-laki, oh ini perempuan, oh ini cantik, ini apa, ini. Begitu proses yang kedua ini timbul, langsung timbul proses yang ketiga yang namanya perasaan. Perasaan ini ada berapa macam? Yang paling sederhana kita belajar perasaan yang membuat kita senang, yang menyenangkan kita, sama satu lagi perasaan yang tidak menyenangkan kita. Tapi di antara perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu luas kan sepanjang ini. Yang di sebelah sini pas tengah-tengah, oh dia senang, tidak senang, tidak senang, juga tidak senang, senang juga. Tapi kalau di sebelah sini lebih dekat senang, kalau di sebelah sini lebih dekat tidak senang. Jadi dari 2 perasaan tadi kita tahu ada 3 perasaan: menyenangkan, tidak menyenangkan, netral. Nah, perasaan ini bekerjanya bagaimana? Dia dapat infonya dari memori tadi. Dapat info dari memori. Begitu ada penilaian, oh ini bunganya bagus, begitu bunganya bagus, dia jadi senang. Jadi bekerjanya berarti kita seperti itu. Begitu dapat info, oh ini barang bekas baru, langsung perasaannya senang atau tidak senang? Tidak senang. Gampang kan belajarnya? Kalau ada yang bagus, dia jadi senang, dia jadi suka. Ya. Begitu hal yang tidak bagus, dia jadi tidak senang, dia tidak suka, dia menolak. Jadi perasaan kita bekerjanya seperti itu. Jadi yang
Yang senang, yang bagus, menyenangkan dia senang. Yang tidak bagus, dia menolak. Nah, sekarang di antara yang bagus dan tidak bagus ini kan variannya banyak nih. Dia bilang, ini biasa-biasa saja. Dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak. Jadi perasaannya gimana? Perasaannya ya bingung dia. Nah, jadi perasaan ini bekerja seperti itu. Jadi yang menyenangkan bagus, yang tidak menyenangkan jelek, dan di antara itu yang netral. Nah, dari perasaan ini bekerja, ya. Tadi ini sih kita sudah lewati ya. Jadi tadi penilaian itu ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang benar, ada yang salah, ya. Ada yang berguna, tidak berguna. Ini penilaian dari Allah kepada perasaan. Nah, sekarang perasaan bekerja. Kalau kita klik lagi. Salah. Oke. Jadi perasaan suka, tidak suka, dan netral. Sekarang yang pasti harus kita ingat ini. Kalau ada yang bagus, kita jadi senang, kita jadi tertarik. Tidak bagus, kita jadi tidak senang, kita menolak. Jadi kita klik lagi. Kalau yang tadi yang netral, kita bisa jadi bingung. Nah, setelah yang ketiga ini perasaan, baru timbul pikiran. Jadi pikiran kita bekerjanya setelah dapat info dari perasaan. Pikiran ini bagaimana? Pikiran ini dia dapat info dari perasaan. Oh, ini bagus, ini menyenangkan, saya jadi suka. Begitu saya suka, saya mau lagi dan mau lagi. Begitu kita tahu ada yang tidak bagus, tidak menyenangkan, saya jadi menolak. Begitu saya menolak, saya ulang terus-menerus. Itu bekerjanya pikiran seperti itu. Pikiran bekerja. Tidak kelihatan sudah saja. Bisa. Nah, bekerjanya pikiran itu dikontrol oleh perasaan. Perasaan yang menyenangkan dan perasaan yang tidak menyenangkan atau perasaan yang netral. Pikiran ini dia selalu bergeraknya sangat cepat dan mengulang. Begitu ada perasaan yang menyenangkan, bagus, cantik, saya jadi suka, saya jadi tertarik. Begitu saya tertarik, saya akan mengulangnya lagi. Kalau misalnya ada orang yang cantik, orang yang tampan, atau bunga yang bagus, begitu bunganya kok bagus. Ada nggak yang begitu kita melihat bunga yang bagus langsung ada. Begitu kita lihat bunga yang bagus, wanita yang cantik, maka kita melotot. Ya kan, maka kita melotot. Kalau kita dilihat dia jalan terus dari sini terus begini, ya sampai dia bilang, itulah yang namanya ketertarikan. Dan ketertarikan ini diulang terus-menerus oleh diri kita sehingga itu kita menjadi hidup serakah. Sama seperti kalau kita makan. Kita makan habis satu sup, kita sadar, oh ini enak. Begitu kita makan satu sendok, kita mau lagi sendok yang kedua, kita mau lagi sendok yang ketiga. Nah, dari sana timbul pikiran keserakahan. Jadi loba, dari mana loba itu muncul? Dari rasa tertarik, dari rasa menyenangkan, dan mau lagi. Jadi ketika dia sekarang, keserakan itu dari mana? Keserakan itu timbul dari sana. Bukan karena karena dewa jahat atau setan jahat yang memberikan kita keserakan. Bukan keserakan dari kita sendiri. Begitu pula kalau misalnya ada hal yang tidak menyenangkan, ada udara yang baru, kita langsung tahan nafas untuk hidung kan? Nah, begitu kita tahan nafas untuk hidung, tapi udaranya kan baunya nggak hilang langsung kan? Sampai kita akhirnya udah tahan. Dan mau berarti siapa yang buang gas di sini? Ya kan seperti itu. Nah, itu artinya sebenarnya kalau tidak menyenangkan, kita menolak. Dari menolak itu timbul apa? Kebencian.
Jadi kebencian itu bukan dari orang lain, kebencian itu dari perasaan kita. Karena kita benci, kita menolak, kita tidak suka, kita benci, kita menolak. Nah, yang ketiga, jadi dua hal ini sudah ngerti dong. Dari mana timbulnya keserakahan, dari mana timbulnya kebencian, kita sudah tahu kan? Dari perasaan. Pikiran yang ketiga, kalau perasaan yang tadi dia bilang bagus, gak bagus, bilang bagus, enggak, bilang jelek juga enggak, jadi bingung nih. Nah, dari sana dia mau mengambil keputusan bagaimana? Dia bingung. Nah, dari sana timbul kedua, dia nggak bisa bertindak. Pedagang juga sama. Ini mau ngambil ini nanti untung atau rugi ya? Tidak, aduh, kesempatan hilang. Kenapa waktu itu saya nggak langsung ambil saja? Kalau nggak saya sudah bisa cuan. Nah, seperti ini. Ini yang namanya kebodohan, kedunguan ini. Dan pada saat itu kita tidak bisa membedakan apakah ini untung atau rugi. Jadi kan seperti itu. Jadi loba, dosa, moha, istilahnya di istilah bahasa Arabnya seperti itu. Jadi kita sudah tahu ya, loba, dosa, moha. Dari mana munculnya? Oke, kita lihat. Ya. Jadi loba, keserakahan itu dari perasaan menyenangkan, kebencian dari perasaan tidak menyenangkan, kedunguan itu dari perasaan yang netral. Ya, gampang kan dari sini kita klik lagi. Jadi kilesa itu terdiri dari loba, dosa, moha. Dan kilesa ini tercetus keluar sebagai nafsu. Ya, jadi keserakahan dia berbentuk sebagai nafsu, keinginan untuk memiliki. Dosa ya, atau kebencian itu sebagai nafsu untuk menolak terus, timbul kebencian, kemudian terus lagi dipertebal, dia menjadi dendam. Itulah moha. Kita klik lagi. Nah, ini kalau misalnya tadi moha, ya, keserakahan kita, wah, keserakahan itu pertamanya menimbulkan rasa enak. Wah, saya untung besar, dapatkan keuntungan, dapatkan hal yang banyak, dan ini diulang terus menerus, dia menjadi kemelekatan. Sama seperti kotor batin yang sudah melekat, makin lama makin banyak, ya akhirnya makin lama makin inilah ya yang namanya kemelekatan kepada. Nah, kemelekatan yang paling besar apa? Kemelekatan yang paling besar adalah kita ingin hidup lagi, hidup terus menerus. Tidak ada seorang pun yang ingin. Nah, keinginan untuk hidup terus ini nanti dia akan timbul satu proses yang namanya bawa. Nah, bawa ini untuk menjadi terakhir kembali dan bentuk terwujudnya sebagai kelahiran kembali. Jadi pada waktu orang mau meninggal, begitu dia ingin bertahan hidup, ingin terus lagi, dan keinginan itu mengeluarkan satu ini, kekuatannya mendorong untuk dia bisa terlahir kembali. Jadi kecuali orang suci dia sudah selesai karmanya, dia pada saat itu sudah saat terakhir, tidak ada lagi kehidupan. Pada saat itu keinginannya sudah berhenti. Tapi kita orang biasa, yang belum orang suci, semua orang janganlah kita membohongi diri kita. Siapapun juga pasti ingin hidup terus. Termasuk mereka-mereka yang mengatakan, oh setelah kita kematian berarti ada kehidupan surga yang lebih enak dari di dunia ini. Apa saja di sana ada. Tapi kalau kita tanya, kalau memang surga itu lebih enak daripada dunia ini, mau nggak sekarang Anda dapat dari surga? Mau nggak sekarang? Ya mau. Kalau nggak mau artinya apa? Lebih enak sekarang dong. Jadi surga itu cuma propaganda aja. Ya kan? Nah, ini. Jadi, Sang Buddha menjelaskan kepada kita. Karena tadi kita
ditutupi oleh kilesa dan keinginan untuk hidup terus menerus. Kita rela sakit-sakit yang penting saya hidup. Di operasi, ya nggak apa-apa lah, sakit-sakit sebentar, yang penting saya hidup. Ya kan, seperti itu. Kita akan selalu berusaha seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan kita terlahir kembali. Dan ini sebenarnya adalah Sabda sebagai lingkaran kehidupan, lebih tepatnya spiral kehidupan terus. Dan ini nggak selesai sampai kapan terus seperti itu. Dan selama itu pula kita cuma menikmati rasanya enak, tapi padahal enggak. Sama seperti kalau dulu orang zaman dulu, seperti minum air laut ya. Hausnya hilang sebentar, tapi lebih haus lagi, minum lagi, lebih haus lagi. Boleh kita klik? Ya. Kelahiran dan kematian yang berulang adalah kebodohan. Yang sebelah tadi saya sudah jelaskan, karena dari nafsu ingin. Kebodohan yang disebut di sini sama dengan avidya atau monotatif. Saya ulang lagi. Oke, kita klik. Nah, tadi kita sebut, kita sudah tahu perpotongan batin yang sudah tercetus keluar itu namanya apa? Kilesa yang sudah tercetus keluar. Dan kita cetuskan dalam perbuatan kita, perbuatan buruk, ya. Tapi tidak sebelum tercetus sebagai kilesa, ada di dalam batin kita yang namanya perpotongan batin, ya, yang masih terkenyang di dalam batin kita, belum keluar, artinya belum keluar. Nah, kilesa niwarana ini terdiri dari 5. Ada 5 rintangan atau 5 halangan. Pertama apa? Kama canda. Kama canda itu keinginan dari badan kita, dari jasmani. Kita ingin merasakan, kita ingin tubuh kita nyaman, tubuh kita enak. Nah, ini yang namanya kama canda. Yang kedua namanya biapada. Yang ketiga dia pada adalah niat jahat. Nah, yang ketiga inabida, kemalasan dan keengganan. Yang keempat udaca, gelisah dan kecemasan. Dan yang kelima wicikta, keraguan. Nah, ini sebelum itu masih dalam hati, belum tercetus keluar. Nah, ada satu pertanyaan, boleh kita pikir. Jangan pikir dulu. Ini tadi kita lihat kilesa itu loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nah, sekarang saya tanya, dia pada niat jahat. Nanti dia tercetus sebagai kilesa sebagai apa di antara tiga? Loba, dosa, atau moha? Dosa. Betul kan? Dia dari akarnya itu muncul. Ya, dari kebencian timbul niat jahat. Sekarang saya tanya lagi, wicikita, keraguan, itu dari loba, dosa, moha, munculnya dari mana? Moha. Nah, pinter semua, sudah ngerti ya pinter. Jadi yang tercetus keluar loba, dosa, moha, dasarnya itu dari ini di moha. Saya ambil contoh yang gampang saja tadi kan, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang boleh kita klik. Nah, sekarang Sang Buddha tidak hanya mengajarkan ada 5 macam masalah ini, tapi Sang Buddha juga mengajarkan bagaimana caranya mengatasi ini. Nah, caranya pertama ada 4 usaha besar. 4 usaha besar itu untuk mengatasi niwarana. Pertama, menghindari negativitas yang belum muncul. Negativitas minusnya belum muncul, belum ada, jadi saya tulis minus. Jadi minus. Untuk yang minus kita harus hindari. Sebelum kejahatan itu, sebelum kebencian itu muncul, kita hindari. Sebelum kita niat melakukan melukai orang, kita hindari sebelumnya. Tapi yang kedua, kalau dia sudah negativitas yang sudah muncul, plus apa yang harus kita lakukan? Harus kita stop, harus kita atasi. Nah, yang kita lakukan dalam pikiran kita tidak hanya negativitas, tapi ada juga positivitas. Nah,
Kalau ada positivitas berarti plus ya. Yang belum muncul berarti minus. Kita harus kembangkan, kita harus timbulkan. Kalau positivitasnya sudah muncul, ya harus kita pelihara. Nah sekarang kan kita ada timbul niat baik. Nah, niat baik itu harus kita pelihara. Jadi akan apa? Usaha besar, usaha untuk menghindari negativitas, mengatasi negativitas, mengembangkan positivitas, dan memelihara positivitas. Coba kita lihat sekarang plus minusnya. Sampai mengajarkannya minus 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 plus plus minus plus. Jadi kalau orangnya ke sekolah, kalau mahasiswa belajar ini dia lebih ngerti cepat kan anaknya. Tapi di sini tetap harus kita. Jadi yang negatif harus kita hindari. Kalau positif harus kita kembangkan, harus kita pelihara. Ini usaha besar ini yang dia usaha juga bukan hanya untuk batin kita, untuk masyarakat kita ini juga unik. Bisa kita terapkan di dalam mana untuk pembangunan. Jangan sampai bumi kita kotor. Kalau kita usahakan kita tutup supaya jangan sampai kotor kan. Tapi begitu kita melakukan kotor, apa yang kita lakukan? Kita harus mengatasi kotor dong. Harus kita sapu bersih. Ya kan? Kita lakukan itu dengan. Dan kemudian kalau sudah bersih harus kita pelihara. Bisa nggak cuma yang punya sehari, cuma sebulan sekali? Nggak bisa kan? Harus kita harus pelihara. Seperti itu. Ya, inilah cara yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk masyarakat kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai korupsi itu muncul. Ya kan? Jadi kalau ada orang punya niat korupsi, kita harus jangan korupsi. Karena korupsi berbahaya kan? Kalau sudah muncul korupsi, bagaimana? Ya harus diberantas, harus dihukum. Jangan sampai seperti kita. Kalau dihukum pun cuma formalitas. Hukum sebentar udah bebas lagi dia. Enakan begitu, nggak berhasil. Nah, lawan dari korupsi apa? Integritas, kejujuran. Jadi kejujuran yang belum ada harus kita kembangkan. Kalau sudah ada bagaimana? Harus kita pelihara kejujuran. Jadi ajaran Sang Buddha bisa kita terapkan di mana saja. Ya, di rumah, di wihara, semua kita lakukan dengan cara ini. Minus 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 plus plus minus plus plus. Dari mengatasi memelihara. Termasuk di rumah kita, WC kotor, wah jangan sampai terjadi dong. Jangan sampai kotor, harus kita bersihkan. Kalau ada kotoran harus kita bersihkan. Tapi kita terus jagalah kebersihan, ya kan? Wah, itu adalah jagalah kebersihan. Jangan sampai. Jadi itulah. Tapi terus terang ini memang kelemahan kita. Coba kita lihat WC di tempat-tempat umum itu bagusnya pada waktu peresmian. Setelah peresmian kita nggak bisa memeliharanya. Nah itu dia masalahnya. Oke, ini yang usaha benar, usaha besar. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, ada yang namanya perhatian benar untuk mengatasi niwara tadi, yaitu perhatian. Nah, di sini jangan lihat itu. Lebih gampang begini. Tadi saya sudah cerita, manusia terdiri daripada jasmani dan batin. Jadi kita harus perhatikan jasmani kita dan batin kita. Semua apapun yang terjadi pada jasmani itu ada hubungan dengan perasaan. Apa buktinya? Jasmani kita meninggal. Ini perasaan bukan? Nah, apapun yang terjadi pada jasmani kita ada hubungan dengan perasaan. Ditampal. Ini jasmani kita yang sakit, perasaan kita sakit. Begitu terus jasmani kita jadi senang, perasaan senang. Semua apapun yang terjadi pada jasmani ada hubungan dengan perasaan. Apapun yang terjadi pada perasaan ada hubungan dengan jasmani. Tadi saya katakan kan, manusia itu terdiri dua,
batin dan jasmani. Dan batin dan jasmani ini selalu berhubungan. Batin ini yang utama adalah pikiran kita. Pikiran ini ada hubungannya dengan lamunan. Kalau kita lihat orang lagi duduk, terus waktu dia duduk, dia tertawa-tawa, kita tegak. Dia ngelamunnya senang atau tidak senang? Nah, itu dia. Begitu kita lihat ada orang duduk termenung nangis, maka air matanya turun. Pikirannya apa? Pikirannya senang atau sedih? Sedih. Jadi pikiran ada hubungan dengan lamunannya. Lamunannya kalau istilah teknisnya namanya bentuk-bentuk pikiran. Tapi kalau saya sebut bentuk-bentuk pikiran, apa sih bisa bentuk pikiran punya bentuk? Kalau saya sebut dengan lamunan lebih gampang ya artinya ya. Jadi jasmani ada hubungan dengan perasaan. Pikiran ada hubungan dengan lamunannya, objeknya. Nah, pikiran dan apa namanya jasmani dan pikiran itu selalu berhubungan. Apapun juga yang terjadi itu berubah. Kalau kita marah, pada saat kita marah, jantung kita bagaimana? Jantungnya lebih cepat ya, cepat hidup. Kalau kita takut, hidup. Nah, ini juga satu yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau kita menghadapi ketakutan, kalau kita takut, benar-benar takut berdebat keras, Al-Quran mengajarkan teknik meditasi untuk kita bisa menenangkan jantung dengan meditasi jantung kita yang tenang, dia ketakutan juga. Sama juga dengan marah, kalau kita marah, jantung berdebar-debar. Kalau dibilang marah, belum tentu orang sadar. Jangan marah dong. Bukan saya nggak marah, saya bilang saya marah. Marah takut. Masih marah kan ya? Betul nggak? Masih marah. Dia nggak sadar. Jangan marah. Saya marah. Siapa bilang saya marah? Siapa bilang saya marah? Padahal itu marah kan? Nah itu yang orang nggak sadar. Jadi saudara saudara, kalau pas marah, kita tahu oh kita sadar oh saya marah. Apa yang kita lakukan? Misalnya langsung berhenti marah. Jantungnya jadi kalau saya dapat takut, jantungnya jadi gimana? Ikuti dapat juga kan? Jadi lebih pelan. Jadi nggak hubungan antara pikiran ini sama tensi. Jadi ini pasti benar. Tapi kalau kita mau bahas lebih banyak lagi ada. Tapi waktu kita singkat dulu kita beresin dulu. Oke kita lanjut lagi. Ini saya tadi jelaskan apapun yang terjadi pada jasmani itu akan selalu berhubungan dengan apapun yang terjadi pada perasaan berhubungan. Sudah saya jelaskan ya di teoritisnya ini. Kontak apapun pada pikiran selalu berhubungan dengan lamunan. Bentuk apapun yang lamunan selalu akan berhubungan dengan pikiran. Dan jasmani dan pikiran kita ini selalu berhubungan. Jadi empat hal ini selalu berhubungan dalam pikiran kita. Makanya Sang Buddha mengajarkan untuk kita meditasi empat hal ini. Tapi supaya gampang daripada yang susah-susah, memahami saja susah-susah, lebih gampang yang tadi kan. Kalau pikiran kalau pada jasmani, begitu kan? Ya, oke. Sekarang untuk mengatasi niwara tadi, sudah mengajarkan satu lagi konsentrasi. Konsentrasi ini mungkin agak orang susah mencapainya, karena ini harus benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, benar-benar konsentrasi. Pertama, apa yang dilakukan dalam konsentrasi ini? Pertama, kita berusaha untuk memegang objek. Nah, tadi paling penting oke, kita tarik nafas, konsentrasi pada nafas. Tapi begitu kita konsentrasi pada nafas, pikirannya berapa lama nih? Iya kan? Makanya tadi sebelum meditasi saya bilang kan 1 menit. Kalau tenang 1 menit gampang. Itu bilang apa? No problem. Jadi saya bilang 1 jam. Baik, 1 jam kok kapan kelar? Iya kan? Itu dia. Makanya ditangkap itu usaha pertama untuk memegang. Tapi kalau udah bisa kita memegang. Oke.
timbul yang namanya bicara. Bicara itu sudah bisa memegang objek. Apa hasilnya kalau kita sudah bisa memegang objek dengan kuat? Timbul piti. Piti itu apa? Kegiuran. Badan kita menjadi rata seperti enteng, seperti ada strum, seperti menyenangkan. Itu piti tanda-tanda. Jadi kalau kita sudah timbul tanda-tanda seperti ini, oh, saya sudah bisa memegang objek dengan lebih kuat. Lanjut lagi dari sini, begitu timbul piti, kita timbul rasa senang, timbul rasa bahagia. Jadi kita hidup pada waktu meditasi kita merasa. Tapi ini masih belum selesai. Begitu kita rasa bahagia, timbul lanjutannya adalah pikiran yang menyatu, cinta ekadata, pikiran yang menyatu. Begitu pikiran yang menyatu, ini dia sudah lagi aktivitas tubuh tidak terasa. Ini baru jalan ke satu, nanti lanjut lagi jalan kedua, jalan ketiga, sampai jalan keempat. Nah, kalau yang sampai seperti jalan ini, itu aktivitas batin sudah sangat minim dan aktivitas jasmani sangat minim, dan hanya ada aktivitas batin itu pun sudah dia terus. Ini kalau mau cerita lagi nanti panjang lagi, tapi nanti kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang ketiga, anu saya. Apa itu anu saya? Anu saya adalah pertemuan batin yang sangat halus yang jauh terpendam di dalam batin kita. Dan ini menyebabkan kita punya satu ketentuan, satu pendapat tertentu. Ya, apa sih yang terpendam itu adalah tiga hal. Aku, diriku, milikku. Aku, diriku, milikku. Semua apapun yang kita lakukan di sini itu karena saya milikku. Aku yang milikku. Inilah diriku dan ini milikku. Tapi kalau kita mau lanjut lebih gampang, kita mengerti selain aku diriku ini bisa kita gunakan lagi gengsiku. Kalau gengsinya terkena tersentil, marah ya. Itu dia kita anggap sebagai milikku. Itulah gengsiku, jabatanku, kekayaanku, apa saja keluargaku. Tapi yang paling parah martabatku. Wah, gengsiku itu yang paling mudah tersinggung, paling mudah terkena. Bisa menjadi hari gengsiku ini muncul ke niwana, dari niwana muncul ke kines. Oke, jadi sudah tahu ya, sumber utamanya adalah aku. Ya, nggak usah susah-susah. Begitu orang melihat kita langsung begini, wah, kita sudah interpretasi, wah, sombong. Ya, belum apa, baru berangkat sedikit, sudah tahu. Dia menghina. Seperti itu. Itu interpretasi dari aku, diriku, milikku. Dia menghina. Maka dia tidak melakukan apa-apa. Kita yang anggap dia lihat gerakannya seperti itu. Dia menghina. Itu dia sumber dari semuanya. Anu saya kita pribadi. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana pelemahan, penipisan, penghapusan sampai dengan penyerapan asal. Jadi Sang Buddha mengatakan bukan cuma racun-racun ini, tapi juga obatnya. Penyerapan kilesa dengan sila. Kenapa dengan sila? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Yang tadi tercetus keluar kita harus bertemu dengan sila. Sila itu adalah aktivitas kita, baik dengan ucapan maupun dengan pikiran. Jadi kalau karma buruk kan kilesa karma buruk, harus kita bersihkan dengan karma apa? Karma baik, gampang kan? Seperti itu karma buruk kita hapus dengan karma baik. Ya kan? Nah, sekarang tadi yang sudah tercetus keluar, yang masih di dalam
Niwarana tadi harus kita hapus, kita kikis dengan Meditasi. samadhi. Tadi samadhi sudah kita jelaskan dengan apa? Usaha benar, Pikiran benar. perhatian benar, konsentrasi benar. Dan kemudian saya itu aku, diriku, milikku harus kita hapus dengan apa? Dengan hanya pengertian benar yang harus kita miliki. Lalu kita bisa menghapus saya. Oke, kita klik lagi. Nah, kalau lihat gambar itu mungkin lebih gampang ya. Jadi asama di sebelah kiri itu roda batin. Dan ini ada yang Sang Buddha dalam jalan kuliah menuju berapa? Dulu masih istilahnya jalan utama. Jadi kilesa yang sudah terjenis tua harus kita berantas dengan ucapan benar, perbuatan benar, dan kehidupan benar. Kalau niwarana, ya harus kita hapus dengan upaya benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Saya harus kita hapus dengan pengertian benar dan pikiran benar. Pikiran benar sebenarnya Sang Buddha gampang. Pikiran benar itu banyak. Jadi Sang Buddha menjelaskan, asal pikiran Anda tidak kejam, itu sudah benar. Gampang kan? Hanya pikiran kejam itulah yang tidak. Nah, pengertian apa? Pengertian tadi apa? Tadi saya bilang ada dua pengertian tentang hidup dan kehidupan dan itu harus kita mengerti. Nah, tadi kan dari saya itu kan ujung akarnya. Dari ujung akar dia tercetus keluar sebagai niwarana. Dari niwarana dia tercetus keluar sebagai kilesa. Tadi kan sudah tahu ya, di mana cita kemudian muncul keluar sebagai kilesa sebagai apa? Berubah dosa atau sebagai ya, jadi kalau kita belajar ini kita bisa lebih mudah mengerti. Cara menghapusnya asal tadi dengan jalan kuliah. Oke, kita klik. Nah, teknik Sang Buddha bukan cuma mengajarkan teori, Sang Buddha juga mengajarkan teknik meninggalkan asawa dengan teknik vipassana. Teknik vipassana ini adalah penemuan Sang Buddha. Belum pernah di dunia ini yang orang yang mengajarkan vipassana. Hanya Sang Buddha yang pertama kali mengajarkan vipassana. Itu penemuan Sang Buddha pada waktu dia juga menemukan teknik vipassana ini dan menjalankan ajaran Sang Buddha, menjalankan teknik vipassana ini sampai menjadi Buddha, sampai menjadi suci. Ya. Apa itu teknik vipassana? Prinsipnya yaitu melihat segala sesuatu seperti apa saja, sewajarnya, tanpa kecenderungan. Tadi begitu kita melihat orang, oh ini cantik, kita lihat, oh ini kurang cantik, oh itu buruk. Kita sudah menilai, punya kecenderungan, kita punya standar sendiri. Siapa kita lebih cantik? Ada yang lebih cantik, orang lain berkata lebih berbeda. Nah, di sini Sang Buddha mengajarkan, jangan lihat orang itu dari kecantikannya, dari ketampanannya, dari kepintarannya. Sebenarnya semua orang itu sama. Semua orang itu terdiri daripada aktif dan jasmani. Jasmani itu sebenarnya dia ada unsur dari unsur tanah, unsur api, unsur angin, dan sebagainya. Jadi hanya unsurnya itu dilihat. Orang begitu melihat banyak, oh takut kan? Sang Buddha jangan melihat karena ini banyak dari orang dan kita jadi takut. Bukan. Sang Buddha melihat dalam teknik vipassana nih. Mayat itu lihat, oh inilah jasmani, inilah benda. Oh inilah benda pada ini di matanya selain dalam mata tidaknya terputus dengan airnya di dalam paru-parunya dan sebagainya. Jadi semua dilihat dari unsur saja, unsur saja. Dengan unsur saja tidak ada penilaian. Jadi salah satu teknik. Dan semua itu tidak ada inti yang kekal. Semua berlangsung, semua masih takut begitu sudah dimulai. Oh, rohnya kemana? Dia kan rohnya kemana? Karena menurut ada yang satukan, begitu dia sudah menjadi mayat, karena pasti jasmani. Jasmaninya kelihatan sudah tidak lagi berproses, batinnya juga tidak
balik lagi. Nah, besok saya akan jelaskan lagi mengenai hal ini, tapi besok lebih umum. Ya, yang supaya semua orang yang sedang melihara atau yang belum lama datang melihara atau yang baru datang melihara bisa mengerti keseluruhan ajaran Al-Quran. Nah, kita di sini tadi kan kita sudah tahu kilesa, niwarana, anusaya. Kekotoran batin itu yang membungkus diri kita, kekotoran batin yang membungkus diri kita, sehingga kita tidak lagi bisa bertahan. Nah, orang-orang seperti Sang Buddha itu bisa melepaskan kekotoran batin dan dia menjadi suci. Jadi ada dua jenis manusia, orang suci dan orang biasa. Kita butuh jangan kita orang biasa. Bedanya apa? Bedanya kalau Arya Pugala dia bijaksana, tindakannya menjadi bijaksana. Sedangkan kita tindakannya masih aja. Apa yang kita lakukan masih kebodohan. Saya bisa menjelaskan ini semua, tetapi penjelasan saya penjelasan teoritis. Apakah bagaimana teoritisnya? Ya, apakah Anda bisa mengerti anicca yang sesungguhnya? Belum bisa. Kalau saya kehilangan uang, saya sedih. Sedih. Saya masih punya keterikatan sama uang kan? Masih punya keterikatan. Kenapa kalau uangnya saya ada? Wow, jadi pikirannya dia bermacam-macam. Itulah kita mengerti teori anicca, tapi kita belum menghayati anicca. Kehilangan itu apa? Kehilangan benda, orang tua, apa-apa. Sampai kita kehilangan kehormatan kita, dihina orang tua, marah kita. Padahal sambut kan dihina orang, diukur orang, satu tidak itu masalah sebab itu bedanya. Tindakan bijaksana, tindakan kita yang kita merasa kita sudah pintar, tapi kita masih tidak. Ya. Sampai di sini inilah yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau sekiranya saya ngomongnya terlalu cepat atau mengenai terlalu cepat, tapi saya coba menurunkannya kira-kira seperti ini. Yang paling penting sekarang kita sudah tahu. Kita lakukan seperti ini, kita lakukan ada kilesa. Untuk menghindari kilesa, kita lakukan perbuatan lain. Silanya. Kita ada gangguan batin, kita cobalah paling sedikit 1 menit, 2 menit, 3 menit meditasi. Sebenarnya meditasi itu juga harus duduk bersila, harus kaku seperti Ada teknik meditasi yang sebenarnya gampang. Mau nggak meditasi untuk orang malas? Wah, kita orang malas. Senang nggak belajar meditasi untuk orang malas? Gampang. Karena saya tidak bilang gampang, karena saya sudah melakukannya. Saya juga malas juga. Jadi caranya kita sebelum tidur, kan kita tidur. Ya, tidur. Sebelum tidur seperti begitu. Tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas. Terus sampai kapan? Sampai tertidur. Ya kan? Sudah mungkin tahan sampai Islam. Saya bisa tidur dan tidur. Berarti bisa meditasi 1 jam loh. Ya kan? Cuma badan kita ini kalau kita duduk pusing, aduh kesemutan, kaku, segala macam. Dulu kan. Tapi kalau disuruh meditasi tidur sampai ketiduran, gampang. Gampang, semua orang bisa. Tapi sekarang ada runtutannya. Jangan cuma sekali, setiap malam. Terus setiap bangun pagi, begitu bangun, begitu bangun, ya tahan dulu 5 menit kan gak ganggu apa-apa dong kan, masih bisa paling sedikit tahan dulu. Itu sudah bangun, terus keluar nafas masuk, nafas keluar masuk seperti itu, lakukan. Ya kira-kira 5 menit. Tapi kita bermeditasi 5 menit. Dan Pak, kalau tengah malam kita bangun gimana? Menusin. Nah, sama juga. Begitu kita menusin, ingat tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas, sampai ketiduran lagi. Terus, tapi Pak, kalau saya nggak tidur gimana? Kok usah khawatir. Paling sedikit kita tidur, otot kita lepas, istirahat nggak?
badan kita istirahat, pikiran kita istirahat, tapi pikiran kita masuk keluar, pikiran kita sebenarnya dicuci juga. Cuma kalau biasa pakai cucinya rinso, ini cucinya pakai tangan, cucinya sederhana. Tapi mengingatkan daripada Anda, betul nggak? Ya, jadi 3 tahapan. Sebelum tidur, pada waktu tidur, sampai ke malam. Coba, benar-benar boleh coba. Nanti malam boleh coba. Tidur terus, terus pertahankan sebisa-bisanya sampai tertidur. Nanti kalau sudah tertidur, kita bakal dengar siapa yang ngorok ya? Kita sendiri yang ngorok, tapi kita dengar. Iya, jadi kesadaran itu terjaga disebut pada waktu tidur. Makanya sang Buddha, meskipun tidur, kesadarannya tetap terjaga. Jadi sang Buddha, orang-orang suci itu 24 jam non-stop kesadarannya terjaga. Kita kesadaran terjaga apa? Kalau kita masih sadar begini dong, ini pun kadang-kadang kita tak sadar ya. Kalau sang Buddha 24 jam. Jadi pada waktu istirahat antara jam 3 sampai jam 4 tidur, itu pun kesadarannya terjaga. Kalau saya cuma sebentar, itu kalau saya udah tidur ngorok, ketiduran, udahlah. Kira-kira seperti itu paling gampang. Oke, jadi saya berikan tips-tips yang gampang ya, supaya nanti di rumah bisa belajar. Nah, besok pagi baru ada lagi benar. Tapi saya sudah siapkan slide-nya. Oke, terima kasih. Boleh kita lanjutkan kalau ada salah. Waktu kita masih ada. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dan disampaikan. Kami persilakan kepada Kak Ena Buka yang ingin bertanya pada Pak David, silakan. Waktu nama budaya Romo Karya. Malam saudara Romo atas pemaparan damanya yang sangat bagus menurut saya. Ada sedikit pertanyaan terkait asawa tadi, asawa Romo uraikan dari tiga yaitu biasa, tadi adu saya sama niwaranan itu baru adu saya. Boleh cek data. Cukup ya. Jadi di sini yang Romo jelaskan niwarana itu terdiri dari 5 kekotoran ini yang harus kita hilangkan ya Romo. Nah kalau saya lihat ini kan 5 ini juga 5 belenggu yang harus kita hilangkan. Artinya kalau kita bisa hilangkan 5 belenggu ini pencapaiannya baru sampai Anagami. Kan masih ada 5 belenggu lagi yang untuk dilepaskan oleh arahat. Iya. Sebenarnya arahat nanti pada waktu saya itu bilang bahwa tapi nggak diuraikan ya? 6 sampai 10 ya? Enggak. Tapi memang niwarana ini 5 ini. Karena ini faktor seperti gambar tadi itu kita katakan yang di gambar bawah itu yang tadi katakan yang di bawahnya belum Di nextnya ya. Next slide. Yang pohon. Jadi kalau desa ditebak, dia muncul lagi nggak? Muncul lagi. Sekarang kita gali, kita tebak nih orang, muncul lagi nggak? Masih muncul. Nah, karena anu sayanya belum ditebak. Anu saya itu aku diriku diri. Itu yang problem semua. Itu yang harus dihilangkan. Begitu dihilang, sudah tertabut semua. Oke. Suara saya kedengeran juga kan ya? Kedengeran ya? Tapi kan kalau sotapana saja kan sudah bisa menghilangkan aku milik punyaku. Sampai sotapana saja kan? Masih belum. Yang sotapana pun masih belum. Itu masih baru awal. Belum betul-betul tersabut akunya milikku dan masih ada
masih ada. Dia masih punya sampai tinggi pengertian yang keliru, pengertian yang salah tentang diri. Ya, memang dia tidak lagi mengikuti pacaran, tapi pengertian masih ada di dalam dirinya, pengertian tentang dirinya masih kuat. Ini pun masih ada, masih sotapana itu ya masih punya istri, masih punya suami, masih ada. Luar biasa seperti itu. Sampai sakadagami kan masih bisa kan? Masih bisa. Jadi masih belum tuntas. Tapi artinya apa bedanya? Begitu dia masuk sotapana, dia sudah memasuki arus. Dia sudah nggak bakal mundur lagi. Sudah pasti sudah masuk di dalam jalan. Berarti Romo yang kalau yang sudah berarti Romo jelas ini sampai pencapaian arahat. Oh iya, harus saya ini sampai pencapaian. Tapi tidak diuraikan yang 6 itu ya, keinginan apalagi di iya. alam. Kalau ada waktu lagi kita akan jelaskan. Ada 10. Sebenarnya 10 ya, yang jadi ya makanya saya lihat tadi kok sampai 5, berarti kalau 5 itu kan karena 5 saya itu dia yang mengenai kebodohan, mengenai kesombongan, ya, itu masuk di dalam 5 yang belakangan yang harus saya. Yang ini. Mesti dijelaskan lagi nanti kalau mau khusus lebih dalam bisa kita bahas. Berarti saya asawati baru bersih bisa dihilangkan itu adalah seorang anak gitu ya artinya noda. Kalau asawa itu noda, arahan itu sudah pun tidak ada noda. Seperti tidak ada noda. Karena saya lihat cuma 5 ini. Ya, berarti termasuk 10 ya, Bu ya. Di dalam kalau kita mau mencapai ada 10 yang harus kita hilang. 5 yang di sini, nanti tiap untuk anu saya masih ada lagi. Makasih Romo. belum sampai lagi kita ke sana. Tapi paling sedikit kita belajar ya, kita tahu seperti itu. Ya kan? Karena seperti ini kita belajar harusnya kita melaksanakan. Kita nggak perlu menghafal. Kenapa kita nggak perlu menghafal yang seperti anak sekolah? Tiap hari kita coba ingat saja. Karena kalau anak seperti anak sekolah menghafal, kalau menghafal bisa apa? Bisa lupa. Makin banyak menghafal, makin banyak lupa. Kalau sedikit menghafal, sedikit lupa. Kalau tidak menghafal, nggak ada yang lupa. Kalau kita coba sudah laksanakan, ya tidak seperti itu. Ya akhirnya kita lihat, kita ingat kalau ajaran seperti ini waktu besar sampai di rumah, jangan sampai anak kelas bangun. Kemudian anak bangun, terus dia buat dia disiplin, harus tiap hari bangun. Di tempat supaya nggak kelewat sekolah. Ya, sampai lama-lama anak itu jadi disiplin tepat waktunya. Betul nggak? Itu ajaran 4 ajaran 1 tadi itu bisa dipraktekkan dalam setiap kehidupan kita. Ya nggak? Contoh yang saya berikan, termasuk di kantor, punya pegawai, kita di sini jaga kejujuran ya. Itu berarti apa? Kita sudah mencegah jangan sampai dia mencuri kan? Dan kita ngomongin sopan, kita semua jaga kejujuran. Kalau kita terhubung, kita bisa bagi-bagi seperti itu. Kita sudah membuat positivitas pada dia. Yang negatif kita hilangkan, kasih. Tapi saya sudah kasih tahu loh, kita semua jaga kejujuran, jangan sampai ada barang kehilangan. Tapi kalau barang ada kehilangan juga, saya nggak ragu-ragu, lapor polisi, ditindak tegas seperti itu. Itu kan berarti sudah usaha untuk mengatasi. Ya kan? Nah, tapi semua kerja jujur, kerja bagus. Kalau kerja bagus nanti ada hadiah, lebaran dapat hadiah, bonus. Nah, dia sudah kerja bertahun-tahun. Terpelihara nggak? Ini kita jadi satu nggak? 4 usaha besar ini penting untuk kita kehidupan sehari. Apa saja seperti itu.
Mau perawatan mobil sama seperti itu. Jangan sampai mobilnya kotor. Kalau mobilnya kotor, apa bagaimana? Ya kan? Kita tapi kan tidak bisa tiap jam cuci, tiap hari cuci. Jadi masuk garasi jangan sampai kerja. Ya kan? Mencegah. Kalau begitu kita baru perawatan. Ganti oli dan segala macam usaha. 4 usaha besar. For great effort itu luar biasa. Bisa diterapkan di dalam manajemen, di dalam pemerintah, dalam keluarga, di dalam apa saja. Apa kenapa penting? Ini karena pola pikir yang dia teruskan mudah kepada kita bisa diterapkan untuk apa saja. Di organisasi juga bisa. Semua dilakukan seperti itu. Jadi coba ajaran sang muda bukan hanya untuk kita, belajar untuk kita pribadi atau untuk umat muda, tapi bisa diterapkan untuk semua orang, untuk semua sistem. Karena yang sang muda ajarkan prinsip. Itu dia. Min plus plus min plus untuk gampang ingatnya mereka seperti itu. Jadi ajaran sang muda kalau kita dalami lagi dengan perspektif yang kita saja luar biasa. Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi yang lain? Semuanya terima kasih teman-teman. Untuk dan atas penjelasan yang diberikan, apakah lama-lama lainnya ada yang bertanya silakan. Ini untuk ibu-ibu juga sama nih, nanti di rumah punya anak, ya supaya dia teratur, jangan sampai dia ngompol. Dulu begitu, saya juga pengalaman dari ibu sih, supaya jangan ngompol sebelumnya tidur, suruh jangan cek dulu kan ya, supaya nggak ngompol kan. Betul nggak? Mencegah jangan sampai dia ngompol. Kalau sudah ngompol, ini tugas lah. Itu dilakukan setiap kali sampai dia mengerti, dan kalau sudah disuruh lagi dia bisa kecil sendiri kan. Betul kan? Nah akhirnya dia sudah bisa disiplin. Ini ajaran sang muda harus semua. Ya. Ini sih memang luar biasa. Di pemerintahan seperti itu, jangan sampai terjadi korupsi. Kalau sudah timbul korupsi, harus diputus. Tidak bisa semua yang negativitas saja, terus positivitas dilakukan. Saya berapa kalau diizinkan saya boleh bertanya. Romo, ini mengenai praktek mungkin yang untuk perdana halnya itu kalau saya bertanya tentang desa. Menurut Romo, bagaimana sebaiknya kalau ini loh dalam pada saat saya makan pada lantai, saya Posisinya. oh iya. Pada saat saya ingin berdana makan pada lantai, saya menemukan suatu fenomena begini nanti. Ada umat lain yang saya rasa kurang serap dengan hati saya karena mungkin juga ada beda perbuatannya yang asusila mungkin itu kadang menghalangi saya untuk datang berdana makan kepada lantai. Nah, menurut pendapat Romo, ini kan satu kirasa juga buat saya yang Romo. Bagaimana sebaiknya saya menghadapi ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih Romo. Saya masih belum sedikit kenapa.
jawab secara begini. Kita punya niat baik. Kita ingin melakukan perbuatan baik, berdana atau apa saja. Pokoknya kita punya niat baik. Tapi belum tentu semua perbuatan baik kita bisa terlaksana. Bisa dari kita sendiri, bisa dari luar untuk menghalangi kita berbuat baik. Halangan-halangan. Kenapa? Orang dulu banyak yang seperti itu. Jadi dulu kita bisa katakan dalam hukum karma, semua apa yang terjadi pada kita itu juga pernah terjadi. Dan sekarang ini semua ada hubungan dengan perbuatan-perbuatan kita dulu sebelumnya. Kita ingin berbuat baik, terhalangi. Kita bisa punya dua cara, kita akan mundur, kita akan mundur, atau bisa kita jadi mundur. Nah, sekarang kalau kita memang sungguh-sungguh tetap berbuat baik, kita jangan hiraukan. Karena ini prinsipnya tiga. Jangan berbuat jahat, selalu berbuat baik, dan sucikan pikiran. Udah, pokoknya saya cek. Saya niat untuk berdakwah. Saya ingin membantu. Itu yang kita lakukan. Karena saya tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan itu, dan saya selalu melakukan perbuatan-perbuatan lain. Terus yang kedua, saya perluas ya. Kita ingin membantu seseorang. Ya, kita memang sungguh-sungguh membantu seseorang. Tetapi tidak bisa terlaksana. Karena orang itu memang tidak bisa. Pada saat itu dia tidak bisa itu. Mungkin karena buruknya pada saat itu berbuat, sehingga dia tidak melihat kita untuk menolong dia. Kitanya sepertinya tidak terlihat, tidak terdengar oleh dia, sehingga dia tidak bisa tertolong oleh dia. Ada hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau seperti itu, bagaimana? Tidak tergantung kita. Kalau kita membiarkan, ya kita mati. Dia tahu nggak tahu kita mati. Jadi niat yang penting, niat kita untuk kita terus melakukan karma baik. Dan sekarang apakah itu hanya bisa dilakukan dengan ucapan dan perbuatan kita? Tidak juga sih. Ada teman saya, seorang dokter anak. Dokter anak ini susah dibilang. Mau nanya nggak bisa jawab, ya kan? Di mana yang sakit nggak tahu, dia nggak tahu. Jadi sekarang ya udah, apa yang bisa dilakukan? Dia cuma bisa tanya mamanya sendiri nggak tahu. Dia panas malam, panas sedikit, muntah-muntah, terus main-main lagi, balik lagi, ya seperti itu. Nah sekarang apa yang dia lakukan? Sebagai pengobatan dia dokter dong, harus kasih obat dan segala. Yang dia lakukan, begitu dia ketemu anak tadi, dia langsung mengatakan mentanya. Si dokternya ini dia langsung berkata, dia langsung sapa dengan dia nggak langsung bikin siapa bersama kita, cuma datang menyapa. Begitu datang menyapa, langsung 50% dia udah sembuh. Mungkin dia di rumah stres sama ibunya, sama maminya, harus begitu begitu, sehingga dia akibatnya tercetus keluar sebagai protes, tapi nggak bisa protes, tercetus keluar dengan ngambek dan macam-macam. Iya kan? Nah, begitu datang ke tempat sakit dia, suasana yang begitu luar, dokternya memasang senjata, sampai ada orang tua yang bilang sama dia, ini dokter pakai ilmu apa? Dia tiap kali datang kemarin belum diobatin udah sembuh, udah pulang ngambek lagi, kita kemarin sembuh lagi. Aduh, repot. Kadang-kadang kita mau bantu orang tidak bisa dengan perbuatan, tidak bisa dengan ucapan. Kalau kita bantu orang dengan ucapan, kadang-kadang dia pikir, oh dia ada maunya. Tapi kalau kita bantu dengan pikiran positif, dengan pikiran mental, kita akan mengharapkan dia berbuat baik. Itu bukan orang yang melihat kita berbuat baik, mungkin dalam hatinya ada suatu hal negatif terhadap kita cuma hanya doakan supaya dia bisa punya pikiran baik.
Kira-kira seperti itu. Dengan pikiran yang seperti itu, dia bisa dan kita bisa berhasil. Kan kita tinggal melakukan berdana dengan pikiran baik. Saya nggak peduli orang lain. Kasihan loh dia punya pikiran yang seperti itu. Mudah-mudahan dia tidak timbul lagi pikiran seperti itu. Saya cuma berdoa, semoga dia tidak bisa berjalan dengan tulus. Sebenarnya orang itu kasihan. Kenapa kasihan? Dia menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Dalam hal ini saya, ya kan? Sudah kasihan kan dia? Dia punya kesempatan untuk sebenarnya simpati. Kalau dia simpati, dia juga terima karma baiknya. Tapi karena dia tidak simpati, dia terima karma baik. Ada satu contoh yang luar biasa. Ya, itu Ratu Malika sebelum jadi Ratu Malika orang biasa. Dia berjana begitu bertemu dengan sang Buddha. Dia seorang pedagang bunga. Dia biasa berjual bunga. Lalu begitu bertemu tengah jalan dia bertemu dengan sang Buddha. Dia tak tahu Buddha. Bertemu dengan sang Buddha. Dia luar biasa. Dia langsung menyerahkan bunganya itu sendiri kepada sang Buddha. Sang Buddha tersenyum. Kemudian temannya yang bersama-sama ini, dia tidak berdana, tidak lakukan apa, tapi melihat Malika mempersembahkan bunga, dia senang banget dengan saya luar biasa. Dia bisa memberikan mempersembahkan bunga pada saya. Dia juga menerima karma baik, padahal tidak kuat supaya saya itu tidak kuat benda apapun juga, tapi pikirannya melihat orang lain berbuat baik, dia tersentuh dan dia merasa senang, dia menerima karma baik. Nah, pada waktu si Malika ini mempersembahkan bunga itu, sang Buddha menerima dengan senyum. Sampai ada dari yang mendampingi sang Buddha bertanya. Setelah keluar dari bertanya, kenapa sampai sang Buddha tersenyum menerima bunga dari Malika? Malika itu melakukan perbuatan baik dengan spontan. Dia berbuat dengan sepenuh hati. Dan karena dia spontan, dia segera menemukan karma baik. Karma baik itu sedang berbuah. Benar, setelah dia pergi, Malika ini kembali pulang. Begitu pulang, dia tengah jalan bertemu dengan satu orang pengendara kuda. Nah, orang yang naik kuda ini lupa dan jatuh. Begitu dia jatuh, si Malika ini spontan, dia nggak tahu siapa, pokoknya dia orang jatuh, dia langsung tolong. Langsung diobati sampai dia lupa bisa balik lagi. Ternyata siapa? Itu adalah pangeran. Dia pangeran ini berpikir, saya pada waktu jatuh dari udara, ya waktu itu orang jatuh dari udara, orang yang menolong saya tahu nggak saya pangeran. Jadi orang itu menolong saya dengan sungguh-sungguh. Jadi begitu dia udah balik ke istana, dia udah sehat, dia suruh cari orang. Ketemu langsung. Ini Malika langsung diangkat dari permaisuri. Jadi hukum sama itu, kapan dia berbuat? Pada saat perbuatan dilakukan sampai batas waktu kita dapat. Jadi begitu kita melakukan karma baik, saat itu pula kita sudah menerima karma baik. Begitu pula sama sayangnya, kalau kita berpikir buruk, saat itu pula kita menerima karma baik. Jadi jangan pedulikan orang itu, kita kasih sama dia, karena dia tidak mengerti pelaksanaan, bukan mengerti teori mungkin banyak saya nggak tahu. Itu pelaksanaannya. Jadi kita selalu berpikir baik, kita selalu berpikir orang lain positif, selalu positif. Mudah-mudahan bukan cuma kita positif, orang lain. Semua orang positif yang banyak. Mereka seperti itu.
Saya kira gampangnya apa yang saya sampaikan ya. Tapi ingat loh, kita manusia biasa. Rasanya hari ini kita belajar gampang. Tapi kalau nggak sering-sering, besok lupa lagi. Ya kan? Lupa lagi harus kita coba. Paling penting nanti malam coba apa itu meditasinya orang manusia. Coba dulu daripada sudah duduk meditasi susah-susah, coba meditasi orang manusia. Tapi perlu dicoba continuous. Kenapa ya? Karena orang biasanya kalau pelajarannya praktis, maksudnya pelajaran yang kita pelajari di sekolah harus duduk tegak, serius, segala macam. Siapa sih di antara kita yang benar-benar serius? Enggak ya, mulai dari yang malas dulu sampai orang pernah bertanya pada saya, meditasi itu sangat bagus, saudara kata. Tetapi kenapa banyak orang yang tidak meditasi? Kalau bagusnya mesti banyak orang meditasi dong. Apa jawaban saudara? Ya benar seperti itu. Selama orang itu belum bisa menikmati meditasi, selama itu bukan dia tidak suka meditasi. Tapi begitu dia bisa menikmati meditasi, merasakan kebahagiaan dari meditasi, dia meditasi. Nah, sekarang kita mulai dari yang paling gampang dulu kan, sampai nanti lama-lama meningkat sampai nanti meditasi itu cuma 1 menit, 1 jam, 1 hari, 10 hari. Nanti kita bisa rasakan beda. Oke, kalau nggak ada yang bertanya kita tutup dulu. Nah, hari ini kita tidak akan membaik. Kita sudah merasa senang. Dan sekarang kita nikmati rasa senang itu dengan meditasi 1 menit. Tapi selama 1 menit tadi kita rasakan, kita merasakan senang dan kita ajarkan meditasi ini kepada orang yang kita sayangi. Nggak usah banyak-banyak, 1 orang saja dulu. Apakah suami kita, istri kita, orang tua kita, atau anak kita. Itu lebih mudah daripada banyak-banyak, nanti waktunya bercukup kan? 1 menit, tapi kita coba lagi. Ya, lebih baik kata-kata boleh juga. Karena kalau kata-kata lagi juga, itu tertekan. Tapi kita sering merasa kita tertekan pada waktu pertama kali pakai kan, di video pertama kali. Tapi kalau sekarang, kalau sudah terbiasa, sekarang kita coba pakai tim dulu. Nilai kaki juga kita sampai dan satu yang mudah saja yang paling terus kita semoga semua itu bahagia. Kenapa kita meditasi sebelum dan sesudah? Pada waktu sebelum, dengan suasana yang baik, bukan cuma kita yang menikmati, makhluk-makhluk halus yang baik di sekitar kita juga menikmati. Pada waktu kita selesai, kita merasa bahagia, kita juga berbagi. Makhluk-makhluk yang tidak kelihatan juga ikut berbagi. Jadi kita, makanya tadi kita sebutkan sabe sata bawatus kita. Semoga semua makhluk berbagi. Bukan cuma yang kelihatan di mata loh, yang tidak kelihatan di mata pun kita doakan juga berbagi. Ya,
Oke, jadi ini jadi pengertian kita bersama semua. Oke, kita boleh.